perkembangan anak-anak muda zaman sekarang. Bilang gue nggak tahu, ya gue nggak tahu, Rangga. Jangan batasi keikhlasan dan kesabaranmu. Jagalah dan Halo guys, ini Sky in the House, in the Cerot. Kembali lagi bersama saya Stephen. Kali ini saya akan merangkum film yang baru saja rilis di bulan November ini. Film berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Dari judulnya aja udah bikin merinding guys ya. Katanya sih film ini film yang akan membuat yang nonton menjadi termehek-mehek. Dan dikategorikan film terbaik tahun 2024 katanya. Daripada saya nanti malah ngacaprak tidak paruguh, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this Cerot. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita paruh baya yang bernama Ibu Rahmi. Ibu Rahmi hari ini genap berusia 65 tahun. Dia memiliki 4 orang anak, tapi keempat anaknya belum ada satupun yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Yang datang pertama kali ke rumahnya adalah adiknya sendiri. Kita panggil saja Tante Esti. Dia membawa kue ulang tahun dan nasi tumpeng untuk kakaknya tersayang itu. Tapi Tante Esti juga tidak bisa berlama-lama di sana karena dia juga ada urusan keluarga. Oke, kita mulai dari anak yang pertama, Mbak Ranika, anak sulung. Dia masih berada di kantornya. Baru saja mau pulang tapi bosnya Kevin mengajak makan malam. Mbak Ranika mendapatkan telepon dari Tante Esti yang mengingatkan ulang tahun ibunya. Kevin bilang, "Gak apa-apa, makan malam kita diundur aja nanti. Aku titip kue ulang tahun untuk ibumu." Selanjutnya, Ranika menelpon Hening, adik yang paling bungsu. Saat itu Hening sedang ada kegiatan bersama teman-temannya di kampus. Tapi Hening langsung beranjak ke rumah. Sebelumnya dia disuruh Mbak Ranika untuk menghubungi kedua kakak lainnya berkumpul di rumah ibu. Tumpeng sudah siap, kue juga sudah siap, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Ibu Rahmi hendak membawa masuk kue itu dan tiba-tiba saja dari pintu depan Hening sampai duluan di rumah ditemani oleh kekasihnya. Beberapa menit kemudian Mbak Ranika yang sampai sehabis parkir mobil, dia mau menutup gerbang tapi ada bunyi klakson motor dari Rangga, anak Ibu Rahmi yang kedua. Rangga datang bersama istrinya. Ibunya menyambut dengan hangat. Kue ulang tahun Kevin baru saja tiba. Jadi Mbak Ranika baru masuk menemui ibu. Kemudian menyuruh adik-adiknya cuci tangan belum makan. Dan yang terakhir datang adalah anak ketiga Ibu Rahmi yang kerjanya sibuk syuting, namanya adalah Rania. Sekedar informasi, ibu tinggal bersama Ranika dan Hening. Beberapa hari kemudian, Mbak Ranika dan Hening video call dengan Rangga dan Rania. Ia bertanya apa keduanya punya waktu luang di hari Rabu untuk mengantar ibu ke dokter. Semua menjawab tidak bisa. Mbak Ranika tidak bisa ambil cuti dari pekerjaannya. Rangga lagi sibuk membuat lagu. Rania sibuk syuting dan Hening lagi ada tugas yang banyak dari kampusnya. Jadi, begitu hari H tiba, dengan terpaksa sang ibu pergi sendiri ke dokter. Singkat saja, dokter bilang ibunya mengginap penyakit vertigo yang cukup berat. Kalau bisa, Ibu Rahmi setiap kemana-mana harus ditemani seseorang. Adegan berikutnya adalah Rania saat itu ada casting di gedung tempat Mbak Ranika bekerja. Dia bertemu dengan seorang gadis kecil yang ternyata adalah putrinya Kevin. Kevin ini single parents alias duda. Kevin sebenarnya berniat mengenalkan putrinya itu kepada Ranika, tapi putrinya berkenalan lebih dulu dengan Rania. Setelah itu hubungan mereka berkembang. Sang putri ingin ikut casting juga bersama Rania. Jadi Kevin memohon pamit kepada Ranika untuk meninggalkannya.
Sementara itu di rumahnya, Ibu Rahmi curhat kepada Tante Esti kalau dirinya ingin sekali pergi ke Pekalongan. Tentang penyakit vertigonya juga hanya Tante Esti yang mengetahuinya. Ibu Rahmi tidak mau menyusahkan anak-anaknya karena anak-anaknya sibuk semua. Malam itu Mbak Ranika tampil di sebuah acara. Ibu dan Ning menontonnya dari rumah. Mbak Ranika mendapat penghargaan sebagai agen iklan termuda yang memberikan pendapatan terbesar bagi perusahaannya. Presenter bertanya dari pihak keluarga siapa yang bikin Ranika bisa seperti ini. Dia menjawab ayahnya, karena dari dulu almarhum ayah selalu mengajarkan kerja keras dan tanggung jawab. Sang presenter kemudian bertanya tentang umur Ranika. Ketika itu ibunya menangis karena Mbak Ranika sudah berusia 42 tahun, tapi masih lajang. Dia bilang dia masih fokus untuk ngurusin ibu dan adik-adiknya, jadi belum terlalu memikirkan tentang percintaannya. Dan mungkin jodohnya belum datang. Hening merekam ketika ibu sedang menangis itu. Setelahnya, dia memeluk ibunya dengan hangat. Setelah acara selesai, Ranika mengendarai mobilnya berniat untuk singgah sebentar mencari tempat makan. Namun, tanpa disangka dia bertemu dengan adiknya Rania sedang bersama Kevin. Di sini? Iya, lagi mau hangout. Ranika yang melihat hal itu segera menghindar. Beberapa hari setelahnya, Ranika pulang ke rumah mengucap salam. Tapi, tak ada jawaban. Tapi, tak ada satupun yang menjawab. Dia terus mencari keberadaan ibunya, tapi yang ditemukan hanyalah selembar kertas hasil check up dari rumah sakit. Ibu Rahmi sekarang ini sedang berada di kereta menuju Pekalongan. Singkat cerita, keempat anaknya berkumpul. Mereka kebingungan kemana ibu pergi. Mereka juga saling menyalahkan mengapa tak ada satupun yang tahu tentang kondisi ibu yang mengalami sakit vertigo. Mbak Ranika dan Ning di sini menjadi tersudut karena mereka berdua yang tinggal bersama ibu, tapi tak tahu apa-apa. Mbak, biasanya kamu tahu semuanya? Gue udah bilang gue nggak tahu, ya gue nggak tahu, Rangga. Tante Esti kemudian ditelepon dan datang ke rumah. Dia menjelaskan niat ibunya yang ingin pergi sendiri ke Pekalongan, yang tak lain adalah mengunjungi makam suaminya. Di sini Ibu Rahmi terlihat sangat kesepian semenjak kematian suaminya, karena keempat anaknya sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tapi dia ingat dengan pesan mendiang suaminya ini, isi kehidupanmu dengan ikhlas dan sabar tanpa batas. Setelah selesai, Ibu Rahmi langsung melanjutkan perjalanan kembali ke rumah. Dan tiba pada malam hari, keempat orang anaknya masih setia berada di sana menunggu kepulangan ibunya. Ibunya meminta maaf sambil mencium anaknya satu persatu. Kemudian, Ibu Rahmi masuk ke dalam kamar. Tante Esti bilang, beri ibu kalian waktu untuk beristirahat sebentar. Hari-hari berlalu, penyakit vertigo Ibu Rahmi mengharuskan datang bolak-balik ke rumah sakit. Tapi, kali ini anak-anaknya gantian nemenin. Suatu malam, Rania mengantar temannya yang sedang mabuk. Tiba-tiba saja, polisi datang dan menangkap mereka berdua. Berita itu diketahui oleh Mbak Ranika. Mbak Ranika diam-diam menyampaikan pesan kepada Hening agar ibunya tidak mendengar. Saat itu Hening tidur bersama ibunya. Ibunya kemudian bangun untuk mengambil wudhu melaksanakan salat tahajud. Ibunya menyuruh Hening menelepon Mbak Ranika di mana dia sekarang berada. Mengapa belum pulang sampai selarut ini? Karena sebenarnya Mbak Ranika sedang berkendara menuju kantor polisi tempat Rania ditahan. Telepon Mbak Ranika tidak diangkat. Ning masuk kembali ke dalam kamar, tapi dia menemukan ibunya sudah tergeletak di lantai. Mas Rangga dan istrinya tiba duluan di rumah sebelum kepergian sang ibu. Dia terlihat senyum mengenang dirinya berjalan di sepanjang pantai. Esok paginya, Rangga memutuskan membawa jasad ibu ke Pekalongan untuk dimakamkan di samping ayahnya. Semua setuju, tapi Rangga bilang kita tidak bisa menunggu Rania. Dia tidak bisa ditemui karena polisi masih menahannya. Di kantor polisi, Rania bermimpi tentang ibunya. Setelah itu, polisi datang dan membebaskan Rania jika dia tidak bersalah, tidak memakai obat-obatan. Singkat cerita, setelah pemakaman selesai, semua orang kembali ke rumah memegang barang-barang milik ibu.
merasa sedih kehilangan, serta rasa penyesalan. Rania baru saja tiba di rumah. Dia terus memanggil-manggil sang ibu. Dia tidak percaya jika ibu sudah meninggal. Isak tangis pecah seketika. Tapi Rania kemudian berkata, "Kenapa nggak nungguin aku datang dulu? Aku juga ingin ketemu dengan ibu untuk terakhir kalinya." Semua ini pasti karena Mbak Ranika. Mbak Ranika memang egois. Tapi kemudian Rangga berbicara. Dia memberitahukan kalau itu semua adalah idenya. Setelah itu Hening juga mulai angkat bicara. Dia mengungkapkan isi hatinya sebagai anak bungsu kepada kakak-kakaknya satu persatu. Mbak Ranika, bukan hanya kamu saja yang paling repot mengurus ibu, tapi aku yang di rumah yang selalu jagain ibu. Mbak Rania juga memilih mabuk-mabukan saat ibu sedang sakit, sedangkan Mas Rangga susah sekali untuk ditelepon, apalagi datang ke rumah. Bisakah kita semua menjadi kakak adik yang baik? Semua orang mengungkapkan rasa kesedihan mereka masing-masing, dan disinilah penyesalan baru terasa. Hari berikutnya doa Ibu Rahmi ternyata terkabul. Musik Rangga ada yang mau beli. Rangga mengingat ketika meminta doa dari ibunya dulu. Doa penembus langit untuk kesuksesan karirnya. Allah memberikan kemudahan, kelancaran, barokah. Allah memberikan kemudahan, kelancaran, barokah. Hening berbicara kepada Mbak Rania kalau gelas tembikar ini tadinya retak. Mbak Ranika yang memperbaikinya. Dia juga satu-satunya orang yang paling sigap ketika mendengar Mbak Rania di penjara. Ranika sendiri sedang berada di kantor meratapi kesedihannya. Kevin kemudian datang untuk menghibur dia, mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Ibu Rahmi. Dia juga menjelaskan jika dia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Rania, karena selama ini orang yang dia suka adalah Ranika. Adegan terakhir film ini adalah Ranika kembali ke rumah setelah beberapa hari dia tidak pulang. Dia mengambil termos yang biasa dipakai ibunya, memandang foto keluarga saat masih lengkap dan kemudian duduk di depan. Rangga yang baru saja tiba di rumah menghampiri Ranika sambil membawa martabak. Suasana tegang di antara mereka mulai mencair. Rangga menanyakan kabar Mbak Ranika. Dia menjawab lagi bingung karena seperti kehilangan arah. Rangga berkata, kalau Mbak nggak sibuk ngurusin ibu dan adik-adik, kira-kira Mbak bakal ngapain? Kayaknya sekarang sudah saatnya Mbak pikir diri sendiri. Obrolan itu ditutup dengan kata-kata terima kasih dari Rangga. Hening dan Rania melihat pemandangan indah itu di dalam rumah. Dan film pun tamat. Ending yang sangat memewekkan. Jadi pesan yang dapat kita ambil adalah kita akan merasa kehilangan seorang ketika seorang itu sudah tiada. Ya karena kalau masih ada namanya bukan kehilangan, ya dong, ya kan? Ya sudahlah, jangan sedih berlarut-larut. Buruan kalian ke bioskop buat nonton filmnya langsung. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Cerot!